Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik aja ya. Oke, hari ini kita akan belajar kimia nih. Materinya adalah hidrokarbon. Oke, sebelum kita belajar, kalian tahu nggak sih hidrokarbon itu apa? Nah, hidrokarbon itu sebenarnya banyak banget contohnya. Misalnya, kalian tahu arang kan ya? Arang yang hitam. Itu adalah salah satu contoh senyawa hidrokarbon. Nah, contoh yang lainnya ada intan berlian. Kalian pasti tahu kan? Nah, antara arang dengan intan berlian ini kan beda banget ya. Yang satu hitam, rapuh, sedangkan satunya lagi si berlian ini pasti mengkilat dan sangat kuat gitu. Nah, kenapa sih kedua contoh ini sangat berbeda sifatnya? Padahal mereka itu sama-sama hidrokarbon. Nah, kita akan bahas di sini. Nah, selain tadi arang dan intan, ada juga banyak gas. Misalnya gas dari kotoran hewan, gas dari kotoran sapi, ada gas metan. Kemudian gas yang dipakai ibu-ibu untuk masak, ya, gas LPG itu ada gas propan. Itu juga sama-sama senyawa hidrokarbon. Nah, apa yang membedakan mereka? Kenapa senyawa hidrokarbon itu bisa jadi banyak banget? Nah, itu karena ada karbon. Karbon di sini adalah unsur yang sangat istimewa. Kita akan bahas nih keistimewaan unsur karbon. Salah satunya adalah karbon ini adalah unsur terbanyak keempat yang ada di dunia. Nah, sedangkan hidrogen ini unsur terbanyak pertama yang ada di dunia. Kalian bisa searching lagi tentang itu ya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Kita bahas tentang keistimewaan atom karbon. Nah, yang pertama itu atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Nah, elektron valensi itu adalah elektron terkeluar dari suatu atom. Jadi, atom karbon itu punya 4 elektron valensi. C ini simbolnya si karbon. Nah, titik-titik ini kita ibaratkan sebagai elektron. Boleh diganti dengan simbol yang lain selain titik ya. Nah, karena dia memiliki 4 elektron terluar, 4 elektron ini bisa mengikat atom-atom yang lainnya, sehingga banyak senyawa yang bisa terbentuk dari atom karbon. Nah, yang kedua, atom karbon itu dapat menempati berbagai posisi. Ya. Yang pertama bisa membentuk di posisi primer. Dikatakan posisi primer ketika si atom C pusat ini mengikat satu atom C lainnya. Nah, sedangkan 3 elektron yang lain itu mengikat atom hidrogen. Jadi akan tetap membentuk hidrokarbon. Bisa ditulis seperti ini, C mengikat satu C dan 3 hal lainnya. Atau bisa juga ditulis dalam bentuk segi ini, H3C atau CH3 dan mengikat satu atom yang lainnya, satu atom karbon yang lainnya. Gitu. Nah, yang kedua, posisi sekunder. Ketika di posisi sekunder, C-nya ini mengikat 2 atom C lainnya. C yang di kanan dan C yang di kiri. Nah, 2 elektron lain itu mengikat H. Atau kalau dipersingkat bisa seperti ini penulisannya. H-nya yang atas bawah kita taruh di sampingnya si C. Jadi CH2. C yang lainnya tetap. Ya. Kemudian tersier. Tersier itu ketika dia mengikat 3 atom C lainnya. Nah, satunya lagi mengikat atom H. Jadi keempat elektron yang tadi nih, elektron valensinya si C itu harus mengikat atom-atom lainnya atau bahkan atom C yang lain gitu. Jadi tidak boleh kosong. Bisa ditulis seperti ini atau hanya ditaruh di depan C gitu. Nah, yang kuartener ketika atom karbon itu mengikat seluruhnya karbon lain. Jadi tidak ada hidrogen yang terikat langsung di karbon pusat tersebut. Seperti itu ya. Oke, yang ketiga, atom karbon itu dapat berikatan tunggal dan juga rangkap. Rangkapnya bisa rangkap 2 dan rangkap 3. Nah, ketika tunggal artinya atom C ini dia masing-masing elektronnya itu berikatan dengan atom yang berbeda. Kemudian untuk yang rangkap 2. Satu atom C ini berikatan rangkap, artinya 2 elektron dia mengikat satu atom yang sama. Gitu. C dengan C, ini ada 2 elektron yang saling berikatan. Kemudian elektron yang lain itu berikatan dengan atom yang lain. Begitu juga dengan yang rangkap 3. Atom C-nya 3 elektron pada atom C ini mengikat satu atom C yang sama.
Nah, sedangkan satu elektron yang lain mengikat atom yang berbeda, mengikat H ceritanya. Baik teman-teman, nah karena atom karbon dan H ini akan membentuk banyak sekali senyawa, nah kita perlu tahu nih bagaimana cara menamakan senyawa tersebut. Oke, nah ini caranya. Kita bisa lihat dari jumlah C-nya, jadi dari jumlah atom karbonnya. Ketika atom karbonnya itu cuma satu, di awalnya itu kita sebut dengan met. Nah, untuk yang tunggal, rumusnya adalah CnH2n plus 2. Nah, N ini adalah jumlah C-nya berapa? Kalau C-nya cuma satu, berarti met. Nah, kalau dia tunggal, belakangnya kita tambahkan ana. Nah, kalau C-nya 2, depannya et, belakangnya kita tambahkan ana, dan seterusnya. Berarti di sini propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Itu sampai 10. Kalau kalian mau cari tahu lebih banyak lagi, bisa kalian cari tahu di sumber lain. Oke, nah contohnya yang pertama, kalau C-nya itu cuma 1, gitu ya. Kalau C-nya 1, berarti N-nya 1 kan ya? H-nya berapa? Nah, berarti kan kita masukkan C-nya 1, N-nya 1, berarti di sini N-nya juga 1. Berarti rumusnya jadi C1H4, atau sering dituliskan dengan CH4. Nah, CH4 ini namanya adalah metana. Nah, kemudian contoh yang kedua, kalau C-nya 2. Kalau C-nya 2, H-nya berapa? Tinggal kita masukin ke rumusnya. C-nya 2, H-nya 2 dikali 2 ditambah 2. Berarti C2H 2 kali 2 4 ditambah 2 6. C2H6 berarti namanya adalah etana ya. Gitu. Kemudian kalau misalkan C-nya 3, C-nya 4 tinggal dimasukin ke rumusnya. Nah, tahu dari mana dia ikatannya tunggal atau rangkap? Bisa kita bentuk ikatannya. Nah, misalnya dari CH4 ini. C tadi kan elektronnya 4 ya? Ini 4. Berarti masing-masing elektron ini mengikat satu H. Sini H, dan H. Nah, semuanya mengikat atom yang berbeda. Tidak ada ikatan rangkapnya, berarti dia tunggal. Nah, yang ini C2H6. Kita tulis dulu C-nya. C dengan C. Ada ikatan. Kemudian H-nya ada 6. Nah, karena C itu punya 4 elektron, ini kan udah 1 ya, masing-masing 1. Masih ada sisa 3 lagi di masing-masing C. H-nya ada 6, tinggal kita bagi aja nih. Berarti di sini ada 3H. Di C yang kanan juga ada 3H. Kalau dilihat tidak ada yang rangkap, semua mengikat atom yang berbeda. Jadi bisa kita tuliskan C, atau H3. H-nya boleh dituliskan di depan C ataupun di belakang C, sama saja ya teman-teman. Yang kedua, ini kalau dia rangkap 2, rumus utamanya adalah CnH2n. Jadi ketika C-nya sejumlah N, berarti H-nya itu sejumlah 2 kali N. Nah, untuk penamaannya ini sama. Ketika jumlah C-nya 1 berarti met depannya. Jumlah C-nya 2 berarti depannya et. Tinggal ganti belakangnya aja nih menjadi ena ya. Jadi kalau tadi yang tunggal itu namanya adalah alkana ya. Ini namanya adalah alkena. Jadi kita tinggal ganti belakangnya. Contohnya, untuk contoh di rangkap 2 ini tidak ada C-nya 1. Jadi dia dimulai dari yang C-nya 2. Kenapa? Karena ketika rangkap itu tidak mungkin merangkap ke unsur lain. Jadi dia hanya bisa merangkap ke C yang lain gitu. Misalnya, kalau C-nya 2, berarti H-nya 2 kali 2. Dia menjadi CH C2H4. Nah, bagaimana menuliskannya C2H4 dalam bentuk struktur supaya kita tahu bahwa dia ini memiliki rangkap 2. Nah, bagaimana C2H4 ini kita tuliskan dalam bentuk struktur? Nah, yang dituliskan itu C-nya terlebih dahulu. Jadi, kenapa bisa rangkap? Karena C-nya ini yang mengikat
C lainnya dalam 2 elektron. Jadi 2 elektron C ini mengikat C yang lainnya gitu. Sedangkan elektron yang lainnya gitu. C kan punya 4 elektron ya. 4 elektron yang lainnya itu mengikat hidrogen. Ini kan ada 4 hidrogen. Kita sebarkan hidrogennya. Jadi bentuknya C dengan C rangkap, kemudian ada H dan H. Atau CH2 CH2 gitu. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Yang ketiga itu kalau misalnya dia rangkap 3 atau disebut juga dengan alkuna. Nah, bedanya tinggal mengganti bagian nama belakang dengan kata una. Kalau tadi alkana diganti dengan ana, alkena yang rangkap 2 diganti dengan ena, nah alkuna yang rangkap 3 diganti dengan una. Nah, sama dengan alkena, di rangkap 3 ini tidak ada metuna. Karena setiap yang rangkap itu C-nya selalu mengikat C yang lain, tidak bisa mengikat hanya H gitu. Nah, contohnya ya, misalnya kita mau membuat etuna. Etuna berarti ada 2 C dan rangkap 3. Berarti kalau kita tulis Cn, C-nya 2, H2n min 2, berarti H2 kali 2 dikurang 2. Itu ya. Berarti jadinya C2H 2 kali 2 4 dikurang 2 2. C2H2. Nah, sekarang kita tuliskan dalam bentuk struktur supaya kita tahu ternyata dia benar ada rangkap 3-nya gitu. C-nya kita tuliskan terlebih dahulu. C dengan C. C-nya kan ada 2 ya. Jadi kita tuliskan. Nah, C itu punya 4 tangan. Nah, karena kita tahu ini rangkap 3 ya. Karena dari rumus umumnya ini rangkap 3. Berarti kita tuliskan 3 rangkap di sini. 3 elektron C mengikat 3 elektron C lainnya. Nah, sisanya ada 1 elektron di masing-masing C. Nah, elektron di masing-masing C ini mengikat H. H-nya di C yang kiri 1 dan di C yang kanan 1. Jadi, seperti ini bentuknya. Atau CH. Atau bisa juga dituliskan CH CH. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, yang terakhir, ketika senyawa hidrokarbon itu menjadi cabang atau kita sebut sebagai alkil. Nah, ini tinggal mengganti nama belakangnya dengan il. Ketika cabang itu cuma punya 1 karbon, berarti namanya metil. Ketika punya 2 karbon, berarti namanya etil. Punya 3 karbon, berarti namanya propil. Dan seterusnya, tinggal mengganti nama belakangnya dengan il. Oke, sekian teman-teman, semoga bisa dipahami. Nah, penggunaan ini bisa kita terapkan untuk menamakan suatu senyawa yang akan kita bahas di materi selanjutnya. Sekian teman-teman materi kita hari ini, semoga bisa bermanfaat dan semoga ini bisa diingat-ingat terus ya karena kita akan gunakan ini di materi yang selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.